70. Mari memulai sedikit lebih menyenangkan. Siapa pria muda terpanas di lingkaran hiburan saat ini? Tidak peduli siapa yang Anda tanya, mereka akan memberitahu Anda bahwa itu Jiang Muye. Jia Qingqing masih belum bisa menerima kenyataan sampai sekarang. Dia mondar-mandir dan berkata, apakah mereka melakukan kesalahan di suatu tempat? Bukankah Jiang Muye syuting di luar negeri? Bahkan jika dia kembali, mengapa dia mengambil peran sekecil itu sebagai pemeran utama pria kedua? Ning Xueluo bergumam rendah, saya mendengar bahwa Jiang Muye menolak untuk mengambil peran apapun selain pemimpin pria. Selain itu, sponsor utama untuk film ini adalah Starlight Entertainment, jadi mengapa dia datang ke sini sebagai artis zaman keemasan? Meskipun dia telah merayakan beberapa saat yang lalu bahwa dia tidak akan dimanfaatkan, Jia Qingqing sekarang hampir menjadi gila, sialan. Bagaimana hasilnya seperti ini? Bagaimana keberuntungan Ningxi begitu baik? Jiang Muye seharusnya menjadi milikku, milikku. Itu semua karena dia mengambil peran saya tanpa malu-malu. Orang-orang yang melihat sekelilingnya bersimpati setelah melihat ekspresinya, dan sama sekali tidak terkejut dengan kegilaannya. Itu karena semua orang di lingkaran hiburan tahu bahwa Jia Qingqing mencintai Jiang Muye, dan bahkan secara terbuka mengaku kepadanya melalui Weibo sebelumnya. Meskipun Jiang Muye benar-benar mengabaikannya, dia masih sering memposting tentang berita yang berhubungan dengan Jiang Muye di Weibo-nya seperti penggemar yang bersemangat. Guo Qisheng menggunakan kekuatan yang luar biasa dan akhirnya membuat sekelompok wanita gila itu tenang. Dia tidak bisa menahan ejekan, Muye, lihat bagaimana kamu telah membuat para wanita dari kru kami membungkus jarimu. Cowok tampan benar-benar diperlakukan lebih baik. Jiang Muye bermain bersama dan bercanda, Direktur, apakah Anda tidak mendengar? Mereka semua hanya ingin meniduriku, jadi kamu harus melindungiku, oke? Hahaha, jangan khawatir, pasanganmu adalah Dewi Perang Meng Changge, dia akan melindungimu. Oh ya, di mana Ningxi? Dia terus bertanya siapa pemimpin pria keduanya, bagaimana bisa dia menghilang sekarang? Guo Qisheng mencari-cari dia. Jiang Muye memiliki sedikit senyum di bibirnya, mungkin dia takut olehku. Itu mungkin, hampir semua gadis di negara ini adalah penggemarmu. Mungkin Ningxi juga begitu, dan dia sangat terkejut melihat idolanya. Guo Qisheng tersenyum ketika berbicara. Saat keduanya berbicara, Ningxi sedang berjalan. Dalam waktu singkat, ekspresi wajah Ningxi sudah menjadi sempurna, dia tersenyum ketika dia mengulurkan tangannya kepada orang yang dia hadapi. Senior Jiang, senang bertemu denganmu. Saya Ningxi. Saya merasa terhormat bisa bekerja sama dengan Anda. Meskipun Ningxi seusia dengan Jiang Muye, karena Jiang Muye telah memasuki industri sebelumnya, dia adalah seniornya dan dia harus menghormati dia. Senang bertemu denganmu, bibir Jiang Muye meringkuk. Dia mengulurkan tangan untuk mengayunkan tangannya dengan ringan, tetapi di detik berikutnya, dia hampir membuang tangannya tanpa peduli tentang citranya. Gadis terkutuk ini, dia hampir menghancurkan tulang di tangannya. Jiang Muye berjuang untuk mempertahankan ekspresinya yang dingin, dan bertindak seolah-olah kesadaran tiba-tiba telah menimpanya. Ah, Ningxi, jadi kamu. Oh, apakah Anda saling kenal? Guo Qisheng terkejut setelah mendengarnya. Bukan hanya sutradara, tetapi seluruh pemain dan kru telah memfokuskan pandangan mereka pada Jiang Muye. Jiang Muye tersenyum dengan makna tersembunyi, tentu saja kita saling kenal. Mendengar nada ambigu dan melihat penampilan aneh yang semua orang arahkan padanya, Ningxi sangat marah sehingga tangannya mulai bergetar. Dia hampir tidak bisa menahan dorongan mengamuk untuk memukulnya. Melihat bahwa wajah Ningxi hampir memucat dari amarah, Jiang Muye akhirnya berbicara perlahan, kami bekerja sama di set Bluebird sebelumnya. Oh,
Kenapa saya tidak pernah mendengar Ningxi menyebutkan itu sebelumnya? Guo Qisheng terkejut. Ningxi merasa seperti baru saja lolos dari kematian, punggungnya dipenuhi keringat. Dia menjawab dengan lemah lembut, "Direktur Guo, saya hanya menjadi pemeran pengganti untuk pemeran utama wanita saat itu. Sungguh menakjubkan bahwa senior Jiang mengingat saya." Guo Qisheng merasa geli ketika mendengar demikian. "Ya ampun, saya tidak berpikir bahwa kalian berdua akan bernasib seperti ini. Itu bagus. Karena Anda pernah bekerja bersama sebelumnya dan Anda saling kenal, saya pikir Anda tidak perlu melakukan pemanasan. Mari kita mulai dengan yang sedikit lebih menarik dan pergi dengan adegan konfrontasi, oke?" Ningxi, adegan konfrontasi. Lebih menarik. Direktur, tolong jangan lakukan ini. Mereka tidak terbiasa. Jiang Muye tersenyum senang, tentu. Ningxi merasa ingin menjangkau dan mencabut taring-taring kecil yang jahat itu. 71. Tiruan mencuri bunga yang tidak bersalah. Jangan cemas, biarkan aku melihat adegan mana yang bagus. Guo Qisheng membalik-balik skenario dengan penuh semangat. Ningxi berteriak dengan cemas di hatinya saat dia berpikir, Direktur, pilih saja scene 46. Jika Anda membiarkan saya memerankan adegan itu sekarang, saya pasti akan melakukannya dengan baik. Adegan itu adalah tentang Sun Huanxing menyelamatkan seorang wanita saat berada di kamp tentara, dan tergoda oleh wanita itu. Meng Changge memiliki temperamen yang meledak-ledak, dan setelah salah paham bahwa dia selingkuh, dia memukulinya. Seolah-olah dia telah melihat melalui pikirannya, Jiang Muye sedikit menekuk pinggangnya dan berbisik di telinganya, "Sayangku, apakah kamu berpikir untuk memerankan adegan di mana kamu memukulku?" Ningxi menjauh seperti tersengat listrik, "Bajingan, pergi dariku." Berkat pria ini, kebencian pada dirinya sekarang begitu tinggi sehingga bahkan 10 ekor sapi tidak akan bisa menariknya. Dia sudah bisa membayangkan trik gila menunggunya dari Jia Qingqing dan Ning Xueluo, terutama dari Jia Qingqing. Sudah cukup sulit baginya untuk melewati hari-harinya, ini praktis menumpuk lebih banyak salju padanya dalam badai salju. Ningxi ditakdirkan untuk kecewa. Sutradara tidak mungkin membiarkan Jiang Muye dipukul pada hari pertama, jadi setelah berpikir sebentar, dia berbicara, "Ayo pergi dengan scene 37. Dia sudah hafal skenario filmnya, jadi ketika Ningxi ingat persis adegan seperti apa saat itu, ekspresinya menjadi gelap. Meskipun itu bukan adegan ranjang atau adegan ciuman, itu tidak lebih baik. Itu adalah adegan di mana Meng Changge menggoda Sun Huanxing. Direktur memanggil mereka berdua dan mulai menjelaskan adegan itu kepada mereka. Keluarga Meng selalu menjabat sebagai jenderal, dan telah mengumpulkan hasil yang mengesankan di medan perang. Namun, pengaruh mereka yang meningkat telah menyebabkan penguasa mereka takut kepada mereka dan melemparkan rumah tangga sang jenderal ke dalam bahaya. Kaisar berubah berantakan dari rumor dan fitnah, menyebabkan ayah Meng Changge meninggal dalam pertempuran. Untungnya, kakak laki-laki Meng Changge, Meng Changfeng, sudah dapat berdiri sendiri dan menggantikan ayahnya, membiarkan Changge kecil menjalani kehidupan tanpa khawatir. Dia akan peduli tentang kota sepanjang hari, dan sedikit bajingan di jalanan Chang'an. Ketika sutradara menyebutkan, "tiran kecil," bibir Jiang Muye meringkuk dan dia melirik Ningxi. Dia mengucapkan kata-kata, "Kedengarannya seperti Anda." Ningxi mengabaikannya dan terus mendengarkan sutradara dengan sungguh-sungguh. Bajingan kecil ini akan mengenakan pakaian pria sepanjang hari, dan tampak benar-benar tidak seperti wanita muda. Hanya ketika dia berusia 16 tahun dan bertemu Sun Huanxing di jalan-jalan, dia jatuh cinta padanya pada pandangan pertama, dan mulai mengganggu dia setiap hari. Jiang Muye mengangkat tangannya dan berbicara, "Direktur, bukankah ini versi perempuan dari seorang tiran yang mencuri bunga yang tidak bersalah?"
Ningxi, kau tiran itu. Guo Qisheng batuk ringan dan memuji, Muye, kamu sudah memahaminya dengan baik, itu hampir seperti itu. Jadi poin utama yang saya coba katakan adalah, peran Anda selalu cenderung ke arah disposisi yang lebih kuat dan lebih aktif. Namun, kali ini, itu kebalikannya, jadi kamu harus memperhatikan perubahannya. Mendengarkan sampai di sini, Ningxi mulai khawatir sedikit. Orang ini selalu bertindak peran seperti CEO sombong, senior sombong, pangeran sombong dan sejenisnya. Apakah dia bisa memerankan dokter intelektual dan halus Meng Changge? Jiang Muye bertindak seolah-olah dia mengambil sesuatu dengan sangat sungguh-sungguh dan mengangguk untuk menunjukkan pemahamannya. Saya mengerti, Direktur. Akulah yang lemah dan dipaksa. Guo Qisheng menatap mereka berdua dengan khawatir. Sebenarnya, dia lebih khawatir untuk Ningxi daripada untuk Jiang Muye. Dia khawatir bahwa Ningxi terlalu feminin untuk memerankan cara bajingan Meng Changge. Aku memilih adegan ini karena itu akan menguji chemistry antara kalian berdua. Sebagian besar waktu, salah satu dari Anda akan bertindak sebagai bajingan yang tidak tepat, sementara yang lain akan bertindak lembut dan tahan dengan bajingan itu. Jika Anda dapat memainkan adegan ini dengan baik, maka tidak akan ada masalah dengan sisa adegan. Baiklah, hanya itu yang akan saya katakan untuk saat ini. Kami akan melihat apa yang terjadi ketika Anda mempraktikkannya. Kalian berdua, ganti riasanmu dan kenakan kostummu. 72, kamu benar-benar tertekan oleh aku. Ningxi adalah yang pertama keluar setelah berganti pakaian. Dia berpakaian rapi seperti pria muda dengan pakaian yang berganti-ganti antara merah dan putih. Rambutnya diikat ke belakang di ekor kuda tinggi yang tampan, alisnya gelap dan melengkung, dan dia memiliki roh pahlawan yang mengancam. Dia tampak persis seperti Meng Changge yang berusia 16 tahun. Bahkan orang-orang yang selalu bias terhadap Ningxi tidak bisa tidak mengakui bahwa dia tampak sempurna untuk peran itu. Pada awalnya, Guo Qisheng khawatir bahwa seorang aktris wanita yang sangat cantik seperti Ningxi hanya akan dapat bertindak sebagai tipe peran tertentu. Dia tidak berharap bahwa dia akan benar-benar ditempa seperti ini. Dia memujinya dengan kepuasan dan kemudian memperingatkannya dengan cemas, Ningxi, sebentar lagi, kamu perlu sedikit kehilangan. Jangan terlalu khawatir dengan penampilan Anda, oke? Untuk adegan ini, Anda harus bertindak seperti bajingan. Semakin liar semakin baik. Direktur, kamu bisa santai. Saya percaya dia bisa melakukannya. Pada saat ini, Jiang Muye juga sudah selesai berganti pakaian dan baru saja keluar dari ruang ganti. Saat Jiang Muye menyingkirkan tirai dan berjalan keluar, Set segera meledak terengah-engah, dan bahkan Ningxi mengangkat alisnya karena terkejut. Setelah masuk ke kostum, seluruh temperamen Jiang Muye telah berubah. Mengenakan jubah cian dengan cetakan bambu, wajahnya seperti batu giok dan alisnya hangat dan baik. Sepertinya dia telah keluar dari sebuah lukisan tua. Jiang Muye dengan bangga melirik Ningxi yang tertegun. Dia berbisik, bagaimana menurutmu? Bukankah surga menangis karena ketampananku? Sangat disayangkan gambar itu hancur saat dia membuka mulutnya. Ningxi mempertahankan ekspresi rendah hati, seolah-olah dia sedang mendiskusikan plot dengan Jiang Muye. Dia mengucapkan 3 kata. Tunduk dan lemah. Kamu. Saya. Bagaimana dengan saya? Saya minta maaf untuk memberitahu Anda, tetapi dalam cerita ini Anda sepenuhnya tertindas oleh saya. Oh ya, lalu mengapa saya mengingat adegan di mana saya melakukan serangan balik? Bahkan sepertinya menjadi adegan ranjang. Tes. Tidak jauh dari sana, Jia Qingqing menyaksikan 2 orang yang menempelkan kepala mereka berdekatan dan berbisik-bisik di telinga satu sama lain dari waktu ke waktu. Dia sangat cemburu hingga hampir kehilangan akal sehatnya. Sejak dia tiba, Jiang Muye telah memberikan semua perhatiannya kepada Ningxi.
Dia bahkan belum melirik ke arahnya. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menyambutnya. Di sisinya, Ning Xueluo terus-menerus menghiburnya. Qingqing, jangan marah. Banyak hal sudah menjadi seperti ini. Lagi pula, dalam industri hiburan, keberuntungan juga merupakan bagian dari kekuatan seseorang. Ningxi memiliki keberuntungan untuk mendapatkan Jiang Muye sebagai mitra aktingnya. Saya menduga bahwa setelah film ini, dia akan bisa masuk ke jajaran aktor lapis kedua. Bahkan ada kemungkinan dia bisa masuk ke tingkat pertama. Hah, bahkan tingkat pertama. Dia berani mencuri barang-barang saya, apakah Anda pikir saya akan membiarkannya bersenang-senang? Wajah awalnya yang cantik Jia Qingqing sekarang luar biasa dipelintir dengan kebencian. Qingqing, jangan terlalu impulsif. Perusahaan sedang bersiap untuk menginvestasikan banyak upaya untuk mengembangkan Ningxi. Jika kamu berurusan dengan dia sekarang, aku takut. Jadi bagaimana jika aku berurusan dengannya? Jangan bilang kau takut Vixen pemakan pria seperti dia. Setelah mendengar bahwa perusahaan sedang mempersiapkan untuk mengembangkan Ningxi, Jia Qingqing bahkan lebih marah. Lagi pula, jenis film yang dia perankan mirip dengan Ningxi. Jika perusahaan meningkatkan Ningxi, ada kemungkinan besar bahwa sebagian dari sumber dayanya sendiri akan diambil. Menonton Jia Qingqing menjadi benar-benar bersemangat, Ning Xueluo diam-diam tersenyum. Dengan Jia Qingqing sebagai pisau, dia tidak harus menggunakan tangannya sendiri sama sekali. Yang perlu dia lakukan adalah duduk dan menikmati pertunjukan. Namun, keberuntungan Ningxi tampaknya berjalan agak terlalu baik baru-baru ini. Beberapa tindakan pencegahan perlu dilakukan. Di mana Xiao Cui? Apakah alat peraga sudah disiapkan? Guo Qisheng berteriak. Datang, datang. Direktur, akankah ini berhasil? Master Prop membawa tali rami. Iya, Guo Qisheng mengangguk dan kemudian memanggil Jiang Muye. Muye, aku harus sedikit merepotkanmu. Itu bukan ketidaknyamanan. Ini perlu untuk merekam adegan itu. Jiang Muye tampak berdedikasi pada pekerjaannya saat dia berbaring di tempat tidur besar berukir dengan mudah, memungkinkan kepala penyangga mengikat lengan dan kakinya. Betul, seperti yang disebutkan sutradara, adegan ini sangat intens. Setelah pengakuan Meng Changge kepada Sun Huanxing disambut dengan penolakan, dia segera menculiknya dan membawanya pulang. Selanjutnya 73, terus berlangsung, jangan berhenti.